Setelah 10 tahun di penjara, pria itu akhirnya mendapatkan kebebasannya. Begitu keluar dari penjara, ia melihat sekeliling. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga yang menjemputnya. Melihat itu, ia sangat marah. Ia bertekad, setelah kembali ke rumah, ia akan membuat keluarga ini membayar. Saat tiba di rumah, ia melihat keluarganya merayakan ulang tahun anak angkat. Ayahnya memberinya sebuah villa dan mobil mewah, sementara tunangannya memberinya jam tangan edisi terbatas. Namun, anak angkat melihat pria itu di pintu, dengan sengaja mencium tunangannya di depannya. Melihat semua itu, pria itu sangat marah. Siap untuk memberi pelajaran kepada mereka. Namun, begitu ia masuk, ayahnya langsung menamparnya dengan keras. Bahkan ayahnya mengangkat cambuk dan memukulnya 2 kali. Pria itu menahan diri. Namun, pada pukulan ketiga, ia tidak mundur. Ia meraih cambuk itu, dengan dingin berkata, mulai hari ini, ia dan mereka tidak ada hubungan lagi. Tindakannya membuat ayahnya sangat marah. Ayahnya mengkritiknya karena tidak tahu berterima kasih. Ibunya bertanya apakah ia belajar hal buruk di penjara. Ternyata 10 tahun lalu, anak angkatnya membuka kasino bawah tanah dan dilaporkan. Untuk menyelamatkan anak angkatnya dari hukuman, keluarga memaksa pria itu untuk menanggung kesalahan. Meskipun pria itu tidak mau, ibunya dengan kejam memukul kepalanya dengan botol. Kemudian memaksanya menekan sidik jarinya pada surat pengakuan. Begitulah ia menggantikan anak angkatnya untuk menjalani 10 tahun hukuman. Selama ini, semua penderitaan pria itu tidak pernah mendapat perhatian. Sekarang, ia bertekad untuk membuat mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Kemudian, ia meluapkan semua kekesalannya. Namun tunangannya menyarankan agar ia melupakan masa lalu. Melihat mereka yang kejam di depannya, ia langsung bertanya kepada tunangannya. Dulu berjanji menunggunya keluar dari penjara untuk menikah. Namun sekarang malah bersama anak angkatnya. Kemudian, pria itu dengan marah mengambil botol anggur di atas meja, memukul kepala anak angkat dengan keras. Di depan pandangan semua orang yang terkejut, ia mengambil dokumen villa, jam tangan, dan mobil mewah yang seharusnya milik anak angkatnya, dan mengancam akan kembali untuk membuat mereka membayar. Setelah itu, ia keluar dengan langkah angkuh. Pria itu mengendarai mobil mewah yang diberikan ayahnya kepada anak angkat, melaju dengan cepat di jalanan. Hatinya penuh dengan kebebasan. 10 tahun ini, ia tidak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Kemudian ia pergi ke rumah teman yang telah lama ia kenal. Namun, ia menemukan dinding depan rumah dipenuhi grafiti yang buruk. Ia membuka pintu, melihat temannya sedang meminum racun untuk bunuh diri. Beruntung pria itu datang tepat waktu, dan mencegah tragedi tersebut. Setelah mencari tahu, ia mengetahui temannya berhutang $1 juta pada rentenir, bahkan menjual adik perempuannya untuk membayar utang. Pria itu sangat marah mendengarnya, dan memberinya pelajaran keras. Meskipun hal ini tidak bisa diperbaiki, namun pria itu memutuskan untuk membawanya ke kasino untuk menebus adiknya. Karena di penjara, pria itu bertemu dengan seorang bos besar dalam perjudian, yang melihat bakatnya dan memutuskan untuk mengajarinya, agar pria itu bisa menggunakan keahlian judi untuk menghukum penipu setelah keluar, dan menghilangkan perjudian dari dunia ini. Tidak lama setelah itu, pria dan temannya tiba di kasino. Awalnya, pria itu berniat menggunakan rumah untuk menebus adiknya. Namun, pemilik kasino menolak, mengatakan bahwa aturan mengatakan dia harus menang di meja agar sah. Mendengar itu, pria itu bertekad membuatnya menyesal. Kemudian ia menukar jam tangan edisi terbatas anak angkat yang bernilai $2 juta dengan chip. Namun pemilik kasino berkata, barang yang ditukar hanya dihargai setengahnya. Jadi pria itu mendapatkan $1 juta. Kemudian pria itu mulai berjudi. Begitu ia mulai bermain, ia langsung menang 3 kali berturut-turut. Melihat itu, pemilik kasino langsung panik. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia meminta anak buahnya untuk